Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Diansari. Saya dari Pendidikan Ekonomi semester 4 kelas B STKIP PGRI Tulungagung. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Internasional dari Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ekonomi Internasional ini. Secara ringkas saja, mata kuliah Ekonomi Internasional ini merupakan ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar Indonesia dan internasional? Dari aspek A. Perilaku konsumen, dan B. Perilaku produsen. Dan yang kedua adalah apa saja yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut. Saya akan menjawab pertanyaannya dari yang pertama, yaitu dari aspek perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa krisis COVID-19 ini telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Perubahan itu bisa bersifat sementara, namun bisa juga berubah secara tetap membentuk new normal. Dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain, misalnya, konsumen akan cenderung berbelanja secara online, banyak memesan makan via online delivery, atau lebih banyak menonton film di rumah. Penyebaran COVID-19 dibagi dalam 3 fase. Berikut dampaknya perubahan perilaku konsumen. Fase pertama, ketika WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia dan mulai ada masyarakat kita yang diidentifikasi terinfeksi virus mematikan ini, di fase ini ketakutan konsumen semakin nyata dan mulai berpikir bahwa setiap saat mereka bisa tertular oleh virus mematikan ini. Kalau pada fase sebelumnya mereka beranggapan Belanda masih jauh, maka di fase ini mereka mulai resah karena ancaman sudah di depan mata. Bagaimana perilaku belanja dan konsumsi mereka di tengah kecemasan ini? Perilaku hidup bersih atau sehat meningkat tajam, memakai masker, mencuci tangan berkali-kali sehari, mengonsumsi vitamin. Tak hanya berita dan hoax, media sosial yang berlebihan mendorong kegusaran sehingga mereka juga mulai nyetok masker, hand sanitizer, tisu basah, obat flu, atau beragam vitamin untuk mendongkrak imunitas tubuh. Studi di negara-negara yang terdampak wabah menunjukkan konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita perkembangan penyebaran virus dan berita hoax di media sosial yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan. Tak heran jika beberapa waktu lalu masyarakat kalap memburu masker, hand sanitizer, atau jahe merah sehingga langka di pasar, dan kalau ada, harganya meroket. Psikologi belanja konsumen tak stabil, fluktuatif, dan impulsif. Pada fase kedua, pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak eksponensial dan beberapa pasien terinfeksi mulai meninggal dunia. Di fase ini, ketakutan merangkak naik dan bayangan kota Wuhan atau Lombardi yang kosong karena tak ada lagi warga yang berani keluar rumah sudah membayang di benak. Maka, ibu-ibu rumah tangga pun mulai kalap, tak hanya menyetok antiseptik, pembersih, dan obat flu, tapi kebutuhan-kebutuhan esensial lain seperti mie instan,
snack, saus, sarden, AMDK, biskuit, hingga beras. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk mengisolasi dan mengarantina diri di rumah. Aksi nyetok ini akan kian kencang seiring dengan makin seringnya pengumuman pemerintah tentang jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal dunia dan makin banyaknya bintang film, atlet, atau pejabat negara yang terjangkit. Masyarakat mulai membatasi bepergian keluar rumah sehingga mal, pertunjukan, pertandingan olahraga, klub malam, bioskop, food court, bandara, terminal, dan stasiun kereta api, serta tempat-tempat keramaian mulai sepi karena dihindari masyarakat yang ketakutan. Konsumen mulai mengurangi belanja di pasar dan supermarket, ngopi di coffee shop, atau makan di mall. Maka belanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Dan fase ketiganya, ketika jumlah korban meninggal melonjak tajam dan pemerintah mulai panik mengeluarkan beragam kebijakan penanganan seperti lockdown, travel ban, penutupan tempat-tempat keramaian, karantina, hingga libur kantor atau sekolah. Di fase ini, konsumen berada di puncak ketakutan dan kondisi lingkungan masyarakat begitu mencekam. Masyarakat sudah betul-betul takut keluar rumah untuk berbelanja dan memutuskan tinggal di rumah selama berhari-hari. Belanja online untuk produk makanan dan groceries esensial akan melonjak tajam sehingga akan mengalami shortage barang. Dengan langkanya barang, maka lonjakan harga akan terjadi. Namun, konsumen tak lagi sensitif terhadap harga. Di tengah ketakutan yang mencekam, berapapun harganya akan dibeli. Di tengah melonjaknya belanja produk makanan dan kesehatan, belanja produk-produk sekunder seperti motor atau mobil, barang elektronik, hiburan, hingga pendidikan praktis top. Yang kedua adalah aspek perilaku produsen. Industri retail seperti swalayan kebanjiran para panic buyer. Lalu, untuk bisnis yang terkait pekerjaan lapangan, misalkan bisnis interior dan sipil, properti, serta bisnis pariwisata dalam pameran tentu juga sangat terpengaruh karena interaksi orang mulai dibatasi. Kemudian, harga masker naik beberapa kali lipat dan menjadi mahal di pasaran, dikarenakan mayoritas bahan baku hingga produk masker berasal dari luar negeri atau impor. Jasa antar barang dan kirim makanan mengalami kenaikan yang signifikan sebagai akibat dari penerapan social distancing atau self-isolation. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2, jika saya sebagai seorang pebisnis, saya akan tetap menjalankan komunikasi dan observasi perilaku customers, memahami apa yang customers butuhkan saat ini, dan mencoba menghubungkan kebutuhan mereka dengan produk atau jasa yang diproduksi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.